Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Dr. Ridianti Rahmaini Jamain, SCMPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah bimbingan konseling di SD, serta teman-teman semuanya. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kelompok 5 mengenai pelaksanaan program BK di SD yang memuat ruang lingkup BK di SD dan layanan langsung. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Fatimatul Zahra, Meisya Pradela, Mahmudah Nur Anissa, saya sendiri Mutiara, Nur Inayah, Rodatun Nisfiyah, dan yang terakhir Syarif Hidayatullah. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, berikut penyampaian materi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu bimbingan konseling. Bimbingan konseling merupakan salah satu komponen dalam keseluruhan sistem pendidikan, khususnya di sekolah. Guru merupakan salah satu pendukung unsur pelaksana pendidikan yang memiliki tanggung jawab sebagai pendukung pelaksana layanan bimbingan pendidikan di sekolah. Dituntut untuk memiliki wawasan yang memadai terhadap konsep-konsep dasar bimbingan dan konseling di sekolah. Oleh sebab itu, bimbingan konseling di sekolah sangatlah dibutuhkan. Yang berikutnya adalah pelaksanaan bimbingan dan konseling. Pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar bertujuan memberikan layanan yang spesifik untuk membangkitkan semangat belajar peserta didik, menumbuhkan motivasi yang rendah sehingga muncul dorongan untuk belajar pada diri peserta didik. Pelaksanaan bimbingan dan konseling di SD atau MI juga berangkat dari beberapa alasan berikut. Yang pertama, peserta didik SD atau MI memerlukan persiapan yang matang sejak dini untuk menghadapi tugas yang lebih menantang di masa yang akan datang. Kedua, kondisi peserta didik usia SD yang masih kurang memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya, juga belum memiliki pengalaman yang cukup untuk menentukan arah hidupnya. Ketiga, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang tidak bijak dapat memberikan dampak negatif bagi diri peserta didik, seperti sifat individualistis, konsumtif, dan gerak fisik yang minim. Keempat, tuntutan hidup yang semakin besar dan kompetitif pada masa modern rentan menimbulkan kecemasan, stres, dan depresi. Yang kelima, kegagalan peserta didik sekolah dasar dalam mencapai tugas perkembangan akan menimbulkan kekacauan, kecemasan, dan ketidaksiapannya dalam melaksanakan tugas perkembangan berikutnya. Selanjutnya, pelaksanaan bimbingan dan konseling. Berdasarkan hasil penelitian Kusumaning Tias, Kumalasani, dan Depiana, bahwa guru-guru kelas penting memiliki wawasan dan pengetahuan yang terkait dengan bimbingan dan konseling. Di antaranya, yaitu terkait dengan analisis masalah dan persiapan program bimbingan dan konseling, implementasi persiapan program bimbingan dan konseling, refleksi dan tindak lanjut. Selain itu, diperlukan pembinaan berkelanjutan yang ditujukan kepada guru BK di sekolah dasar guna meningkatkan kompetensinya dalam menjalankan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Hal ini dikarenakan dalam beberapa kasus pelayanan yang diberikan masih belum selesai atau sesuai dengan kaidah yang diharapkan, sesuai dengan panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja guru dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Dengan cara yang pertama, memberi pelatihan terkait dengan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.
Yang kedua, mengikut sertakan guru pada kegiatan seminar yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling. 3. Melakukan diskusi tentang layanan bimbingan konseling dalam forum kelompok kerja guru. Bimbingan dan konseling hendaknya dapat dilaksanakan secara optimal di sekolah dasar supaya peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Pemberian layanan bimbingan konseling yang diberikan oleh guru kelas seharusnya dapat membantu peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki, mengenali kemampuan diri, serta mempunyai kesadaran untuk bersikap bertanggung jawab untuk setiap keputusan yang menjadi pilihannya. Oleh karena itu, agar pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan dan konseling dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan kerjasama antara setiap pihak yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya ialah ruang lingkup bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Ruang lingkup bimbingan konseling di sekolah dasar mencakup 4 fungsi bimbingan dan konseling, yaitu fungsi pemahaman, pencegahan, pengentasan, dan pengembangan atau pemeliharaan. 4 bidang bimbingan antara lain, yang pertama ada bimbingan pribadi, bimbingan sosial, belajar, dan juga karir. Kemudian ada 7 jenis layanan diantaranya yaitu layanan orientasi, informasi, penempatan atau penyaluran, pembelajaran, konseling individu maupun kelompok, serta 5 kegiatan pendukung antara lain aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus. Di sekolah dasar, guru kelas pada dasarnya diharapkan dapat menampilkan segenap unsur yang terkandung di dalam ruang lingkup bimbingan dan konseling tersebut. Namun demikian, dengan mengingat tingkat perkembangan siswa dari satu tingkat kelas ke tingkat kelas yang lebih tinggi, dan mengingat pula tugas rangkap guru kelas yang di samping melayani pelayanan bimbingan dan konseling, juga memiliki tugas pokok mengajar. Maka, ruang lingkup kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dasar dapat berbeda seperti materi, layanan, maupun pelaksanaannya. Yang pertama ada bidang bimbingan pribadi. Layanan bimbingan pribadi adalah upaya membantu siswa di sekolah dasar menemukan dan memahami serta mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, aktif, kreatif, serta sehat jasmani dan rohani. Bimbingan ini meliputi pokok-pokok materi antara lain penanaman sikap dan kebiasaan, pengenalan dan pemahaman tentang kekuatan diri, pengenalan dan pemahaman tentang bakat dan minat, dan lain-lain. Yang kedua adalah bidang sosial. Bidang ini merupakan layanan bimbingan dan konseling untuk membantu siswa sekolah dasar dalam proses sosialisasi untuk mengenal lingkungan dan berhubungan dengan lingkungan yang dilandasi budi pekerti. Pokok-pokok materinya antara lain pengembangan kemampuan komunikasi, pengembangan kemampuan bertingkah laku yang baik sesuai norma dan agama, pengembangan hubungan yang dinamis, serta pengenalan dan pemahaman peraturan dan tuntutan sekolah, rumah, dan juga lingkungan. Kemudian selanjutnya yaitu bidang bimbingan belajar. Bidang ini adalah bidang yang membantu siswa mengembangkan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan. Kemudian materi-materinya mencakup pengembangan sikap dan kebiasaan belajar, pengembangan disiplin belajar dan berlatih, ada juga pemantapan dan pengembangan penguasaan materi pelajaran, dan juga orientasi belajar di sekolah lanjutan tingkat pertama. Terakhir adalah bidang bimbingan karir. Bidang ini membantu siswa sekolah dasar untuk mengenali dan mengarahkan diri untuk ke masa depan. Adapun pokok-pokok materi ini antara lain pengenalan awal terhadap dunia kerja, pengenalan orientasi dan informasi karir secara sederhana. Ada pula motivasi dan pengenalan terhadap pemahaman terhadap kecenderungan cita-cita peserta didik. 1. Bidang bimbingan pribadi. Layanan bimbingan pribadi
berupaya membantu siswa SD menemukan dan memahami serta mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, aktif, kreatif, serta sehat jasmani dan rohani. Bimbingan ini meliputi pokok-pokok materi antara lain 1. Penanaman sikap dan kebiasaan 2. Pengenalan dan pemahaman tentang kekuatan diri sendiri 3. Tentang bakat dan minat 4. Tentang kelemahan dan penanggulangannya 5. Pengembangan kemampuan mengambil keputusan dan 6. Perencanaan dan penyelenggaraan hidup sehat. 2. Bidang bimbingan sosial. Bidang ini merupakan layanan, bimbingan, dan konseling untuk membantu siswa SD dalam proses sosialisasi untuk mengenal lingkungan dan berhubungan dengan lingkungan yang dilandasi budi pekerti. Adapun pokok-pokok materinya antara lain 1. Pengembangan kemampuan komunikasi 2. Pengembangan kemampuan bertingkah laku yang baik yang sesuai dengan norma agama 3. Pengembangan hubungan yang dinamis 4. Pengenalan dan pemahaman peraturan dan tuntutan sekolah, rumah, dan lingkungan 3. Bidang bimbingan belajar. Bidang ini adalah membantu siswa dalam mengembangkan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan. Materinya mencakup 1. Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar 2. Pengembangan disiplin belajar dan berlatih 3. Pemantapan dan pengembangan penguasaan materi pelajaran 4. Orientasi belajar di sekolah lanjutan tingkat pertama dan yang keempat, bidang bimbingan karir. Dalam bidang ini membantu siswa SD untuk mengenali dan mengarahkan diri untuk masa depan. Pokok-pokok materi ini antara lain 1. Pengenalan awal terhadap dunia kerja 2. Pengenalan orientasi dan informasi karir secara sederhana 3. Motivasi dan pengenalan serta pemahaman terhadap kecenderungan cita-cita peserta didik. Baik, berikutnya jenis layanan langsung, bimbingan, dan konseling. Layanan langsung dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, tampilan data, kondisi khusus yang menjadi dasar kebutuhan layanan. Yang kedua, permasalahan, deskripsi kondisi peserta didik yang memerlukan respon. Yang ketiga, kajian diagnosis dan prognosis terhadap data dan permasalahan. Telaah potensi yang dapat dikembangkan untuk membantu peserta didik mampu menyelesaikan masalah. Yang keempat, arah pelayanan yang perlu dilaksanakan. Keputusan layanan yang paling tepat dan memungkinkan dilakukan. Yang kelima, jenis layanan khusus yang diperlukan. Dirumuskan dalam bentuk rencana pelaksanaan layanan, bimbingan, dan konseling. Yang keenam, penilaian layanan. Upaya memperoleh umpan balik keberhasilan layanan. Dan yang terakhir, pelaporan, menuliskan laporan pelaksanaan dan penilaian layanan. Jenis layanan langsung, bimbingan, dan konseling antara lain konseling individual, konseling kelompok, bimbingan klasikal, bimbingan kelas besar atau lintas kelas, konsultasi, kolaborasi, alih tangan kasus, kunjungan rumah, advokasi, serta konferensi kasus. Kesimpulan dari materi pelaksanaan program BKDSD, ruang lingkup BKDSD dan layanan langsung adalah bimbingan konseling sangat penting posisinya untuk membimbing peserta didik untuk memotivasi diri mereka menjadi suatu pribadi yang unik dan mampu bersaing. Bimbingan konseling merupakan salah satu komponen dalam keseluruhan sistem pendidikan, khususnya di sekolah. Guru merupakan salah satu pendukung unsur pelaksana pendidikan yang memiliki tanggung jawab sebagai pendukung pelaksana layanan bimbingan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar bertujuan memberikan layanan yang spesifik untuk membangkitkan semangat belajar peserta didik, menumbuhkan motivasi yang rendah sehingga muncul dorongan untuk belajar pada diri peserta didik. Pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah terdapat berbagai macam pendekatan. Pendekatan ini merupakan acuan ketika sekolah itu melaksanakan program BK. Ada 4 pendekatan, yakni pendekatan krisis, pendekatan remedial, pendekatan preventif, dan pendekatan perkembangan oleh Yusuf dan Nur Ihsan tahun 2008.
Di sekolah dasar, pelaksana program bimbingan dan konseling yaitu guru kelas. Adapun tugas guru kelas sebagai guru bimbingan dan konseling telah diatur dalam Surat Keterangan Menpan nomor 84/1993 pasal 3 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, yaitu menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, evaluasi pelaksanaan bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan, dan tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap proses peserta didik yang menjadi langsung jawabannya. Itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.